إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan kepada kita. Bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, yang dengan kesemua nikmat-nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala berkehendak menghadirkan kita semua di Masjid Baitur Rahman dalam satu nuansa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam satu ibadah, dalam satu pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah. Harapan dan juga permohonan kita tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah kita semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan juga terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian yang insyaallah dengan kita berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini Al-Faqir menyampaikan satu pesan takwa tertuju untuk diri khatib secara pribadi dan umumnya untuk hadirin semua. Mari
Sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan juga takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya imtisalul awamiru wa jatinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang baik, yang bahagia, sejahtera, selamat dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan manusia yang akan selalu diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sebuah perniagaan, nih 3 golongan manusia gak bakalan merugi. Hal yang demikian ini telah diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayatnya yang tertera di dalam Al-Quran, surat Fatir ayat yang ke-29. Tegas Allah Subhanahu wa taala katakan untuk kita semua hadirin, innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkap bahwasanya ada 3 golongan manusia yang akan terus diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka hadirin? Yang pertama kata Allah, innal ladzina yatluna kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang terus membaca kitab-kitabnya Allah, orang-orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Ini golongan yang pertama, akan terus diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bakalan dia merugi dalam hidupnya di alam dunia sampai di akhirat. Intinya apa? Allah pengen kalau kita mengaku bahwasanya diri kita adalah orang yang beriman dan kita katakan Nabi Muhammad adalah Nabi kita, Rasul Allah yang menjadi sebuah panutan buat kita, maka perintah Allah untuk tetap membaca Al-Quran, tadarus Quran, hadirin, tilawah Al-Quran, hadirin. Allah kepingin dan juga Rasulnya mengharapkan kita, kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, maka wajib buat kita untuk membaca Al-Quran setiap hari, agar Al-Quran yang kita baca menjadi sebuah panduan dan pedoman hidup kita selamat dunia dan akhirat, agar kita mendapatkan syafaatul Quran dalam kehidupan kita pada saat kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan saat kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Saking pentingnya baginda Rasul dalam satu makna hadis, dalam satu malam ketika dia bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, dia berpesan, hadirin, la tanami Aisyah hatta tahdimil Quran. Jangan kamu tidur Aisyah sebelum kamu menghatamkan Quran. Walaupun makna hadis ini menghatamkan Quran bermakna dia membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Artinya apa? Allah dan Rasulnya kepingin kita terus baca nih Al-Quran, karena sekali lagi Al-Quran akan datang kepada kita dalam satu wujudnya syafaatul Quran, akan mampu menyelamatkan kita umatnya Rasul ketika dalam kehidupan kita di dunia pada saat kematian kita.
dan pada saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat. Ini yang pertama. Kalau kita ingin jadi orang yang beruntung, maka terus baca Quran. Jangan waktu Ramadan aja. Yang kedua, golongan manusia akan terus diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah merugi. Dia adalah orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ayat lanjutannya Allah katakan wa aqamus sholat, dan tetap dirikanlah sholat. Sholat wajib hadirin, dimulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya, wajib buat kita. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, Rasulnya adalah Muhammad, maka wajib buat kita orang Islam menegakkan, mendirikan ibadah yang namanya sholat. Penting dan wajib hadirin. Jangan coba-coba berani meninggalkan sholat. Nauzubillah, ancamannya keras dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai saking sayangnya baginda Rasul kepada umatnya seperti kita, dia berpesan ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjumpai ajalnya, detik-detik akhir kehidupannya. Apa kata baginda Rasul? Ummati, 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 umatku, jangan kalian tinggalkan sholat. Wajib hadirin. Jangan waktu Ramadan aja rajin sholat. Ini kehidupan sehari-hari kita. Sholat akan mampu menjaga kita, mampu menjaga kita selamat dunia akhirat. Kenapa? Karena perintah sholat ini Allah hadirkan langsung kepada baginda Rasul ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sidratil Muntaha. Perintah sholat itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga perintah sholat itu sampai kepada kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan gak bakalan merugi, maka terus kerjakan sholat. Dirikan sholat. Sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Sholat karena ada ilmunya. Karena dua hal yang mampu menerima amal ibadah kita adalah ikhlas mengerjakannya dan ada ilmunya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Golongan manusia yang ketiga yang akan terus diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan gak bakalan merugi. Siapa mereka? Allah Subhanahu wa taala tegas katakan dalam ayat lanjutannya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Dan hendaklah kalian menginfakkan sebahagian harta kalian yang kami berikan kepada Allah dalam keadaan terang-terangan, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dalam keadaan kalian bahagia, dalam keadaan kalian menderita. Wajib untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta hakikatnya datang dari Allah. Obis sama'i rizqukum. Di atas langitnya ada harta, ada nikmat, ada anugerah, ada rezeki yang Allah berikan. Allah titipkan untuk kita. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Di dalam buminya Allah juga tetapkan harta rezeki untuk kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita menjadi sebuah amanah bahwasanya harta yang kita miliki tanggung jawabnya besar dari Allah Subhanahu wa taala, harus sebahagian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ada hak orang lain dalam harta kita yang hadir. Hingga satu penyesalan nanti akan dihadapi oleh seorang manusia ketika dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggak pernah sedekah, orang yang enggak pernah beramal soleh. Apa penyesalannya hadirin? Rabbi, laula akhiratani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas shalihin. Nih manusia kalau mau mati
Dia berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, wahai Tuhan kami, tangguhkan kematian kami, ulur kematian kami. Mau ngapain? Fa saddaqa wa akum minas salihin. Kami ingin bersedekah ya Allah. Kami ingin melaksanakan, kami ingin mengerjakan transaksi amalan-amalan soleh. Kalau udah mau mati telat hadir. Nih mumpung kita sehat, masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ajal lepas dari tubuh kita, wajib untuk kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu risalah dalam Sirah Nabawi. Ini akan menjadi sebuah pembelajaran buat kita hadirin ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib duduk di beranda rumahnya bersama dengan Fatimah Zahra. Tiba-tiba datang seorang tetangganya yang kelaparan hadirin. Ini tetangga datang ke rumah Ali. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya ahlul bait, assalamualaikum ya Ali. Apa yang dikatakan sang tetangga ini? Hari ini aku datang ke rumahmu mengadukan diriku 3 hari. Sudah aku bersama keluargaku belum makan hari. Belum makan hadirin. Dia datang ke rumah Ali, berikan aku segantang gandum agar keluargaku hari ini bisa makan, wahai Ali. Apa yang dikatakan oleh Ali? Sahabat Rasulullah SAW, Fatimah datang ke sini, ambilkan segantang gandum, berikan segantang gandum ini untuk tetangga kita. Sami'na wa ata'na. Nih istri yang pintar, dia ambil, dia kerjain perintah suami, dia ambil segantang gandum, lantas kemudian diberikan kepada suaminya. Dia berbisik di telinga suaminya Ali. Apa kata Fatimah Zahra? Wahai Ali, suamiku yang tercinta, ini gantang gandum yang terakhir yang akan kita makan nanti untuk buka puasa. Berikan ke Ali. Maka segantang gandum ini diberikan Haldan kepada tetangganya yang sudah kelaparan 3 hari. Keluar tetangganya, pulang ke rumahnya. Hingga Ali masuk ke dalam rumahnya, dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fatimah Zahra berkata dan bertanya kepada Ali, "Wahai Ali suamiku, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesali segantang gandum yang tersisa untuk buka puasa bersama dengan keluarga telah engkau berikan kepada sang tetangga? Apakah engkau menangis Ali, nanti keluarga besar kita tidak makan hari ini? Apakah engkau menangis Ali karena kelaparan?" kata Fatimah Zahra. Apa kata Ali? Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan hati yang begitu bersih pada Sayyidina Ali. Dia katakan dengan tegasnya kepada Fatimah Zahra, "Wahai Fatimah Zahra, aku menangis bukan lantaran segantang gandum terakhir yang aku berikan kepada tetanggaku. Aku menangis bukan lantaran hari ini kita tidak akan bisa makan pada saat buka puasa. Dan aku menangis, wahai Fatimah Zahra, bukan karena kelaparan. Aku menangis, Fatimah Zahra, lantaran aku merasa heran. Aku malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tetanggaku yang lebih dulu datang ke rumah kita, bukan kita yang menghampiri dia?" Allah jadi Ma'asyiral muslimin wa syuhadatal mu'minin rahimakumullah. Pembelajaran kita hari ini, tetap dirikan salat, baca Quran, dan tetap infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa dan salah kita. Allah berikan kita selalu petunjuk dan hidayah untuk tetap tegak lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia dan akhirat kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin,
ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى أيضا وآية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع الكريم مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات كافي المحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.